Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Video kali ini kami akan share sebuah aturan baru yang baru-baru dirilis oleh Presiden Jokowi dalam peraturan pemerintah terbaru untuk PNS. Nah, dalam aturan ini mengatur tentang disiplin PNS Bapak Ibu, dan sanksinya itu sampai ke pemotongan tunjangan kinerja Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu, jadi sebelumnya sudah ada memang peraturan tentang disiplin PNS, yaitu PP nomor 53 tahun 2010. Nah, pembaharuan itu dilakukan tahun 2021 ini dalam PP 94 tahun 2021. Ada beberapa perbedaan-perbedaan tentunya, termasuk dalam hal sanksi. Nah, ini kalau kita lihat di sini perbedaannya, kita bisa cek sama-sama Bapak Ibu. Nah, perbedaannya di sini dari sisi hukuman disiplin sedang dan jenis-jenis hukuman disiplin berat seperti itu ya. Jadi mengatur tentang salah satunya jenis hukuman disiplin sedang dan disiplin berat. Nah, untuk disiplin sedang seperti itu, untuk tahap peraturan sebelumnya tahun 2010 itu sanksinya adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Bapak Ibu ya. Kemudian penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan bisa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, ini sanksi tahun 2010 ini lebih cenderung ke karir PNS itu sendiri dan tidak secara langsung berdampak ke finansial atau pendapatan PNS, tidak secara langsung ya, seperti itu. Untuk di PP 94 tahun 2021 yang terbaru Bapak Ibu, itu langsung berdampak ke pendapatan PNS karena langsung menyasar tunjangan kinerja. Ini Bapak Ibu, sanksi sedangnya ini bisa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Kemudian pemotongan tunjangan kinerja sebesar 20% selama 9 bulan, dan paling bawah ini pemotongan tunjangan kinerja 20% selama 12 bulan. Nanti kita akan buka pasal-pasalnya apa saja yang bisa berdampak pada pemotongan tunjangan kinerja selama 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan, atau pelanggaran-pelanggaran apa saja itu. Nah, itu akan kita buka sebentar Bapak Ibu. Nah, untuk sanksi beratnya seperti ini Bapak Ibu bisa lihat, di tahun 2010 itu sanksinya adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ya. Yang paling fatal ini Bapak Ibu ya, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Untuk tahun 2021 PP 94 ini, sanksi beratnya itu yang pertama adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, dan paling fatalnya adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ya, jadi kalau di PP 21 ini tidak ada istilah pemberhentian tidak dengan hormat ya, berbeda dengan PP 2010. Kalau 2021 ini pemberhentian tetap dengan hormat, tapi tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS seperti itu. Tapi efeknya sama ya, sama-sama diberhentikan. Nah, sekarang kita akan buka peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 94 tahun 2021 ini tentang disiplin PNS, supaya kita bisa mengetahui lebih detail pelanggaran-pelanggaran apa yang bisa berdampak ke teguran lisan, kemudian hingga ke sanksi sedang, kemudian sanksi berat itu, termasuk pemotongan tunjangan Bapak Ibu. Nah, ini peraturannya baru-baru ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Kita to the point ke yang mengatur tentang mulai dari sanksi ringan Bapak Ibu. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan bahwasanya untuk hukuman disiplin ringan itu bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, kemudian pernyataan tidak puas secara tertulis. Kalau disiplin sedang itu pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan hingga 12 bulan Bapak Ibu ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Nah, kita masuk ke pelanggaran-pelanggaran apa saja yang bisa berdampak ke sanksi tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam setahun. Jadi Bapak Ibu, ketika tidak masuk kerja selama 3 hari dalam setahun, itu secara kumulatif, maka itu adalah sanksi teguran lisan. Maka itu adalah teguran lisan hukumannya seperti itu. Nah, kalau misalnya PNS tersebut tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4-6 hari kerja dalam setahun, maka itu teguran tertulis Bapak Ibu.
teguran tertulis. Kalau 6 hari, 4 sampai 6 hari itu teguran tertulis. Kalau misalnya 7 sampai 10 hari dalam setahun, maka itu hukumannya adalah pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Yaitu tadi secara kumulatif 7 sampai 10 hari kerja dalam setahun. Nah, ini adalah hukuman ringan Bapak Ibu, masih bersifat teguran seperti itu. Nah, di sini di bagian F disampaikan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan Bapak Ibu, 25% selama 6 bulan dari tukinnya itu bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif 11 sampai 13 hari kerja. Nah, kemudian selanjutnya 25% selama 9 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan itu 14 sampai 16 hari. 14 sampai 16 hari kerja Bapak Ibu itu 25% selama 9 bulan. Nah, terus 25% selama 12 bulan itu tukinnya dipotong kalau tidak masuk selama 17 sampai 20 hari kerja. Nah, selanjutnya untuk hukuman disiplin berat itu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 sampai 24 hari kerja. Jadi Bapak Ibu ketika dalam 1 tahun akumulasi nanti 21 sampai 24 tidak masuk kerja, maka sanksinya adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan seperti itu. Kemudian pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai 27 hari kerja. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah yang ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif 28 hari kerja. Jadi kalau Bapak Ibu 28 hari kerja sudah mencukupi tidak masuk selama 1 tahun itu dalam jangka 1 tahun, maka sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi sudah mengarah ke pemberhentian Bapak Ibu. Nah, kemudian tambahan lagi di nomor 4, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Nah, ini fatal Bapak Ibu. Jadi 10 hari kerja secara terus-menerus tidak masuk tanpa alasan yang sah itu bisa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Artinya tetap berlaku pemberhentian. Jadi ini sanksi sangat tegas sebenarnya ketika betul-betul dijalankan di lapangan dan harusnya dijalankan karena memang ini adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk dijalankan di seluruh Indonesia. Jadi ini perlu dipahami terkait sanksi-sanksi hukuman ini sebagai ASN atau PNS yang melek aturan seperti itu. Demikian info yang kami share untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.